sebagai orang fresh graduate, kita sering galau nih, maunya kerja dulu atau S2 dulu ya. Nah, kali ini kita kedatangan Mas Ali. Biasanya orang yang di bidang energi atau geothermal khususnya udah tahu banget lah beliau ini siapa. Kita di sini khusus mendatangkan Mas Ali, beliau untuk ngobrol langsung nih. Jadi saya kuliah di perminyakan IPB, masuk tahun 89. Lulusnya lama. Berapa tahun itu, Mas? 7 tahun. Nah, jadi kemudian setelah lulus dari perminyakan, TA saya kebetulan waktu itu Mbak Neni Saptaji, baru pulang dari Selandia Baru. Kemudian jadi saya mahasiswa pertama yang bimbingan tugas akhir ke Mbak Neni. Nah, Mbak Neni ini bidangnya geothermal, jadi akhirnya saya terjebak di geothermal hingga saat ini. Gitu. Okay. Jadi setelah lulus saya nggak kepengen kerja. Jadi saya akhirnya sama Mbak Neni di lab geothermal, kemudian membantu akhirnya mengerjakan berbagai macam proyek untuk sekalian saya latihan, memperdalam ilmu geothermal, kemudian baru lanjutkan sekolah di S2 geothermal di Selandia Baru. Terus kenapa nggak kayak, udah aku langsung S2 aja deh, kenapa malah mau kerja dulu gitu? Jadi akhirnya setelah lulus itu ya saya nggak punya waktu sebenarnya untuk santai gitu. Memang langsung terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di PB, dan kemudian beberapa pekerjaan awal yang saya terima sebenarnya sangat-sangat menantang buat saya, yaitu pemodelan reservoir. Oh, reservoir gitu. Modeling ya. Jadi saya harus ke lapangan ngambil data, kemudian memproses, kemudian melakukan modeling, dan itu saya tidak punya waktu untuk berpikir yang lain sampai proyek itu selesai. Oh no. Jadi saya lulus dari S2 geothermal di Auckland. Itu di Indonesia sebenarnya krisis. Sebenarnya juga banyak teman-teman yang di New Zealand yang menawarkan bahwa mempertanyakan kenapa kok pulang gitu, kan kondisi Indonesia lagi buruk gitu. Tapi saya tetap pulang, dan kondisi geothermal juga lagi buruk waktu itu karena proyek-proyek banyak yang ditutup, dihentikan. Tapi saya tetap pulang, dan kebetulan waktu itu sempat ditawari oleh salah satu dari Amosis Indonesia untuk bergabung, bahkan waktu saya masih di Auckland, Pak, karena jumpa di sana ditawarin kalau selesai nanti siapa tahu saya tertarik untuk bergabung dengan Amosis Indonesia. Tapi setelah saya pulang, kemudian saya kembali lagi ke kampus, saya nggak kepengen lagi, tertarik lagi untuk ke industri karena suasana kampus itu berbeda. Nah, jadi akhirnya saya banyak di kampus, saya sering paling jasa-jasa konsultansi untuk perusahaan-perusahaan atau mengajar untuk perusahaan juga. Kemudian tapi kan sering kita itu datang di forum-forum ilmiah. Nah, ketemu dengan berbagai macam pihak, banyak juga dari akademisi. Terus kemudian jumpa dengan beberapa profesor gitu. Salah satunya dari Jepang, dari tahun 2001. Saya ditawarin untuk S3 sebenarnya, tapi baru saya ambil tahun 2013. Berarti dan ditawarin berarti ya? Iya, ditawarin. Ya, gitu. Jadi sebetulnya kalau mau S3-nya sendiri mungkin motivasinya kurang ya, jujur aja gitu. Tapi karena ditawarin itu udah lama-lama kepikiran, akhirnya ya udah diambil gitu. Ya. Oh, tapi tetap berlaku ya tawarannya tetap memang? Masih berlaku, ya gitu. Berarti S2 S3-nya tetap geothermal engineering juga? Iya, selalu di geothermal. Terus pernah kepikiran menyesal nggak? Aduh, aku S1 udah petroleum nih, tiba-tiba shifting ke geothermal engineering, ada sekiblat penyesalan nggak, Mas, kira-kira? Kalau terintimidasi sedikit banyak iya. Gitu. Karena kebetulan tuh kalau lihat teman-teman di oil gitu gajinya tinggi-tinggi gitu, itu salah satu yang mengintimidasi sebetulnya. Tapi kembali lagi, bahkan di lingkungan geothermal pun di lokasinya
jauh lebih nyaman daripada oil and gas karena kan panas segala macam kan, Geothermal air dingin ya. dingin, tempat wisata gitu, jadi menarik dan komunitasnya masih kecil, jadi kita rasanya itu menjadi saling mengenal kayak seperti keluarga. Oke, berarti ya kita juga tetap mempersiapkan diri kita lah ya. Harus nggak bisa tiba-tiba ya. Karena kan juga pastinya non-renewable juga harus mau nggak mau juga shifting ke energi yang Betul. lebih bersih. Betul. Lalu setelah kita udah banyak ngobrol nih Mas ya, kira-kira mungkin Mas punya saran untuk teman-teman baik itu early profesional ataupun fresh graduate ataupun para profesional sedang bekerja sekarang. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita baru lulus nih ya, kalau lulus kan mungkin yang timbul pertanyaan apakah harus langsung bekerja atau mau sekolah lagi, itu kan selalu menjadi pertanyaan. Nah ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Jadi kita hidup kan nggak hanya sendiri ya, ada namanya orang tua juga gitu. Kita harus lihat kondisi masing-masing. Tiap orang beda-beda. Nah misalkan ke orang tuanya misalkan, sebagian besar orang tua di Indonesia nih ya, di Indonesia itu kepengennya anaknya kalau lulus segera kerja bukan karena kepengen diberi oleh anaknya, bukan, tapi kayaknya memang ada kayak kebanggaan tersendiri. Betul, gitu ya, gitu anaknya. Jadi untuk yang fresh graduate kemudian kalau ngambil S2 itu kayak mereka itu nggak punya bayangan tentang industri itu apa. Nah bagi yang sudah bekerja itu sudah banyak sekali hal-hal yang kepengen dilakukan improvement. Untuk fresh graduate ini karena belum pernah masuk ke industri, itu bayangan itu memang agak sedikit terbatas. Nah, jadi kalau saya pribadi, saya lebih melihat bahwa untuk kalau punya kesempatan bekerja dulu, tapi harus punya semacam komitmen kapan harus tinggalkan untuk sekolah. Tapi kalau memang ada kesempatan misalkan lulus undergraduate terus kemudian ada beasiswa, ya sudahlah, anggaplah karena keterbatasan pengalaman di bidang industri, ya harus mau banyak belajar dari orang yang ada di industri untuk banyak gitu. Berarti sebenarnya nggak masalah ya Mas, mau masalah. S2 dulu ataupun kerja dulu, tapi ya punya plus minus kalau misalkan udah pernah kerja dulu jadi lebih kebayang nih praktikalnya bagaimana.